Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, jika di sini saya memiliki kumpulan vektor yang saya beri nama dengan B, yaitu ada V1, V2 sampai dengan VK. Nah, jika di sini kita lihat bahwa panjang dari vektor ini, panjang dari vektor I sama dengan 1 untuk I sama dengan 1,2 sampai K. Nah, jadi kita memiliki panjang dari vektornya adalah I sama dengan itu. Nah, sedangkan VI kuadrat sama dengan 1 dan VI dot VI sama dengan 1. Nah, jadi I bisa 1, 2, 3 sampai dengan K ya, untuk I 1,2 sampai K. Nah, di sini sangat menarik, semua vektor yang ada di B memiliki panjang 1 ya. Semua vektor yang ada di B memiliki panjang ya sama dengan 1. Nah, cara lain kita dapat katakan bahwa semua ini adalah memiliki semua vektor yang ada di B adalah dinormalisasi ya. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah kumpulan dari semua vektor yang ada B adalah ortogonal satu sama lain. Jadi jika kita memiliki panjangnya 1, maka vektor dan didotkan hasilnya, misalkan di sini kita lihat VI dot VJ, maka hasilnya akan sama dengan 0. Nah, untuk I tidak sama dengan J. Nah, jadi semua yang ada di sini disebut dengan ortogonal ya. Vektor yang ada di B semuanya adalah vektornya ortogonal terhadap satu sama lain. Ya, terhadap satu sama lain. Nah, karena di sini kita tahu panjangnya karena kita dapatkan 1 dan dot produk dari vektornya adalah 0. Nah, jika di sini kita lihat VI dot VJ sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Nah, bagaimana jika di sini kita tadi memiliki panjangnya 1? Nah, ini untuk I sama dengan J. Nah, karena kita memiliki panjang 1, maka semua yang di sini dinormalisasi dan ortogonal satu sama lain. Sehingga kumpulan dari B adalah kumpulan ortonormal. Ya, kumpulan ortonormal karena yang ada di sini ortogonal yang berhubungan satu sama lain, dan kita tahu panjang di vektor tersebut adalah 1. Nah, sekarang yang menarik adalah kita tahu bahwa vektornya ortonormal, sehingga kita bisa simpulkan bahwa B adalah independen secara linear. Ya, B independen secara linear. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini? Nah, jika di sini kita asumsikan, misalkan kita punya VI, kemudian VJ yang merupakan anggota dari kumpulan B, dan I tidak sama dengan J. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini adalah kumpulan ortonormal, sehingga VI dot VJ sama dengan 0. Dan karena dia ortonormal. Nah, mari kita asumsikan bahwa ini adalah independen secara linear. Kita ingin buktikan apakah ini independen secara linear.
Nah, kita lihat, kita asumsikan bahwa VI dan VJ adalah independen secara linear. Ya. Nah, jika kita lihat di sini ada perkalian skalar, misalkan kita tahu bahwa VI sama dengan C atau skalar dikalikan VJ. Nah, ini adalah dipendensi linear, secara linear. Nah, jika kita substitusikan ini ke sini, apa yang kita dapatkan? Jadi CVJ, kita tahu tadi VI adalah CVJ, maka CVJ.VJ sama dengan 0. Nah, karena ini kita dapatkan CVJ.VJ sama dengan C dari panjang dari VJ kuadrat. Dan kita punya 0. Nah, sama dengan 0. Nah, maka panjang dari VJ sama dengan 0. Nah, karena jika kita asumsikan ini adalah perkalian bukan 0 di sini, dan C tidak sama dengan 0, apa yang kita dapatkan di sini adalah vektor yang bukan 0. Karena kita tadi tahu panjang dari vektornya adalah 1. Nah, jika kita dapatkan di sini panjang dari VJ sama dengan 0, nah, kita tahu ini adalah salah. Tadi kita tahu vektornya adalah ortonormal. Nah, jadi di sini ada kontradiksi di sini. Nah, ya, di sini kita lihat jika kita punya vektor yang linear secara independen secara linear, maka vektor tersebut merupakan basis untuk sebuah matriks. Nah, jika di sini kita punya B yang merupakan basis untuk V. Nah, V adalah sama dengan panjang dari rentang dari V1, V2 sampai dengan VK. Nah, ini kita sebut dengan B jika kumpulan yang di sini adalah ortonormal. Tapi di sini kita lihat B adalah basis ortonormal, ya, basis ortonormal terhadap untuk V. Nah, sekarang yang kita lakukan di sini masih abstrak. Mari kita lihat contoh yang lebih konkret. Misalkan kita memiliki angka real, ya, yang terdiri dari vektor V1, yaitu vektor V1 ada 1/3, 2/3, kemudian 2/3. Nah, kemudian vektor yang lainnya V2 sama dengan 2/3, 1/3, kemudian min 2/3. Nah, mari kita katakan B adalah, tadi kita tahu adalah V1, V2. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah panjang dari V1? Ya, panjang dari V1 kuadrat sama dengan V1.V1. Nah, ini sama dengan 1/9 ditambah 4/9 ditambah 4/9 sama dengan, ini sama dengan panjangnya adalah 1. Nah, bagaimana dengan panjang dari vektor kedua? Nah, panjang dari vektor 2 adalah sama dengan V2.V2. Nah, ini akan sama dengan
2/3 kuadrat adalah 4/9, 1/3 kuadrat 1/9 ditambah min 2/3 kuadrat adalah 4/9. Ini sama dengan 9/9 sama dengan 1. Nah, jadi panjang dari V2 sama dengan 1. Kita tahu tadi bahwa ini vektor ini adalah normalisasi, kumpulan dari normalisasi. Tapi bagaimanakah ini? Apakah ini ortonormal terhadap satu sama lain? Nah, V1 dot V2 kita tahu kita kalikan, jadi dapatkan 2/9 ditambahkan 2/9 ditambah 2/3 kali min 2/3 adalah min 4/9. Min 4/9. Nah, maka hasilnya di sini adalah 0. Maka V1, V2 adalah ortonormal, adalah kumpulan ortonormal. Nah, jika kita punya matriks misalkan B, ya tadi kita tahu B sama dengan V panjang dari V1, V2 dan basis untuk ini B, ya basis B merupakan basis ortonormal untuk V. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.